Ya. Namun, pada daerah lipatan, seringkali kita sebut istilah peradangan pada kulit di daerah lipatan atau istilah dalam istilah dermatologis kita sebut intertriginosa, yaitu peradangan di kulit akibat adanya kolonisasi jamur. Demikian, sehingga pemberian kortikosteroid ditujukan untuk mengurangi inflamasinya, tapi tetap dikombinasi dengan jamur yang ditujukan untuk mengurangi jumlah koloni dari si jamur tersebut. Jadi demikian kira-kira. Terima kasih, Dok. Satu Baik, lagi. Nggak apa-apa ya, ada beberapa. Boleh, Baik, Prof. satu lagi. Satu lagi adalah beberapa nih ya, saya bacakan satu lagi adalah bagaimana step-step yang lebih detail untuk tapering off dari corticosteroid. Apakah bila menggunakan potensi sedang juga diperlukan tapering off? Jadi maksudnya kalau menggunakan corticosteroid sedang, apakah perlu juga tapering off? Dan ini juga bagaimana kalau digunakan dalam durasi yang lama? Silakan. Baik, terima kasih Prof. Jadi untuk penggunaan kortikosteroid dengan potensi yang sedang, artinya kita mundur dulu sedikit. Mungkin biasanya kita gunakan potensi tersebut pada situasi jika dewasa adalah kasus-kasus yang dermatitisnya ringan atau sedang lah ya, sedang. Nah, dengan penggunaan kortikosteroid potensi menengah tersebut, biasanya dalam waktu 1 atau maksimal 2 minggu, lesinya sudah teratasi, kelainan kulitnya sudah teratasi, peradangannya sudah tenang. Nah, kalau kita menggunakan kortikosteroid potensi sedang, apalagi misalnya kita menggunakan golongan mometasone, sebenarnya efek sampingnya itu kan sangat minimal. Kita bisa katakan adalah keunggulan dari golongan mometasone ini potensinya sedang sehingga efektif untuk terapi, tapi efek sampingnya sangat minimal setara dengan efek samping kortikosteroid yang termasuk golongan potensi lemah. Sehingga pada kasus tersebut, kalau peradangan kita lihat sudah tenang pada dermatitis atopik yang sedang gitu ya dok, Prof, kita bisa hentikan. Tapi dengan catatan, kita harus kembali lagi bahwa terapi dermatitis atopik itu tidak tunggal, melainkan harus dikombinasi dengan pelembab. Nah, fungsi pelembab inilah yang akan nanti membantu untuk mengatasi, mencegah kekambuhan atau bounce back dari peradangannya. Jadi ketika kita mengobati kelainan dermatitis atopi, satu, jangan hanya semata-mata fokus pada kortikosteroidnya saja, tapi kita fokus justru juga dengan penggunaan moisturizer yang tepat. Karena kulit yang misalnya pun tidak ada lesinya, tapi tidak kita treat, dia gampang sekali kulit di sekitar lesi ikut menjadi meradang. Efeknya meluas. Jadi ketika pasien datang dengan dermatitis atopik, satu, jangan lupa kita tetap berikan kortikosteroid untuk lesi inflamasinya, tapi juga menggunakan terapi moisturizer untuk membantu mempercepat kembalinya sawar kulit menjadi lebih baik, sehingga pada waktunya peradangan reda, kulit sudah sehat, sehingga steroid yang potensi menengah dapat dihentikan. Namun, jika penampakan masih inflamasi kemudian kan bergeser menjadi yang ringan gitu ya. Kita jika menggunakan potensi menengah yang digunakan 2 kali sehari, maka kita dapat geser menjadi 1 kali sehari. Namun biasanya jika sudah efektif tidak harus selalu demikian, bisa langsung dihentikan. Oke. Jadi kadang bisa, kadang juga harus tadi menggunakan pelembab ya, supaya sebagai bagian untuk bagaimana dia untuk mencegah terjadinya kekambuhan. Terima kasih dok. Sebelum melanjutkan sebelum dilanjutkan ke dokter dari tadi, kita coba tanya dulu sebelum dilanjutkan ke dokter Margareta, kita tanyakan dulu kepada apoteker Lucy ya, supaya bernafas dulu dokter Margareta. Baik, nih apoteker Lisa Aditama, maafkan Lisa Aditama. Ada pertanyaan yang menyatakan adalah bagaimana penanganan untuk dermatitis di mana alergen sudah dihindari, kortikosteroid sudah digunakan, namun masih saja kambuh.
dan dermatitisnya sudah infeksi. Ini mungkin lebih tepatnya untuk Dokter Margareta kali ya pertanyaannya. Nanti saya saring lagi. Yang untuk Ibu Lucy adalah yang ini aja deh. Ya. Efektivitas penggunaan kortikosteroid meningkat jika seseorang mengoles setelah mandi atau berendam. Nah, ini memang bagiannya apoteker ya. Kapan penggunaan terbaik untuk penggunaan salep tersebut. Nah, pada beberapa pasien, ada yang tidak mau membasahi lesi dermatitisnya dengan kekhawatiran akan sulit kering. Nah, apakah tepat jika kita merekomendasikan untuk mengkompres dulu lukanya dengan NaCl 0,9% atau air hangat sebelum mengoleskan sediaan salep atau krimnya? Nah, silakan, Bu Lucy. Ya, terima kasih Prof. Kerry. Jadi memang bisa kita pahami ya dari penampakan gejalanya, tadi juga kita lihat inflamasi yang ditimbulkan dari struktur kulit yang dari epidermis sampai ke bawah itu sudah berubah, ada yang rusak, bisa dibayangkan pedihnya ya kalau kena air, pedihnya kalau kena sabun mandi. Seringkali menyebabkan ketika saya sendiri juga ketika mengedukasi akan lebih baik kalau penggunaannya itu setelah mandi. Aduh, jawabnya sakit sekali Bu, perih ya. Kalau bisa sih selama masih luka atau masih basah, mungkin karena ada lesinya, saya pilih nggak mandi aja atau saya lewati area itu. Jadi bisa betul sekali tadi bisa disarankan untuk dikompres basah untuk membersihkan sebetulnya, apalagi kalau ada air yang keluar ya basah ya, mungkin nanti Dokter Rani bisa menambahkan juga. Kita bisa bersihkan, kemudian kompres sebentar, bisa dengan NaCl, baru setelah itu diaplikasikan sediaan kortikosteroid topikalnya. Dan juga pemilihan dari bentuk sediaan formula yang tepat ya, mungkin krim itu akan lebih nyaman untuk digunakan karena lebih cepat terserap. Seperti itu. Jadi bisa dengan dikompres terlebih dahulu sebelum menggunakan krimnya. Kalau untuk ointment, ketika ada lesi yang basah itu agak kurang nyaman. Di samping juga adanya lesi atau luka yang terbuka pada kulit, kalau formula yang dipilihkan adalah ointment atau salep, itu akan menyebabkan bahan aktifnya lebih terpenetrasi dan dikhawatirkan kalau pilihannya adalah yang potensinya tinggi, itu akan menyebabkan efek sistemik yang mungkin bisa muncul. Belum lagi underlying disease dari pasiennya, misalkan pasien ini mengalami diabetes ataupun hipertensi, itu akan menyebabkan munculnya efek kortisol dari penggunaan kortikosteroid topikal ini. Begitu. Baik, sangat jelas. Satu lagi, Mbak Lisa, adalah apakah nih menurut apoteker Ilham, jika mau mengganti sediaan berdasarkan potensinya, misalnya potensinya sama tapi isinya berbeda, bolehkah? Iya, ini pertanyaan yang sangat kritis. Jadi seringkali mungkin juga ketersediaan dari obat yang ada di fasilitas pelayanan kefarmasian. Jadi kadang-kadang ada permintaan potensi sama potensinya, tetapi agentnya berbeda. Itu apakah bisa digantikan dengan potensi yang sama? Nah, tentunya pertama pilihan dari kortikosteroid topikal itu harus diperhatikan terkait dengan keamanan dan efektivitasnya. Kalau di dalam potensi yang sama, mungkin ada baiknya kita diskusikan dulu dengan dokter yang memberikan obat tersebut, karena berkaitan dengan multifaktorial dan juga mungkin ada expert opinion dari dokter. Kalau